Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kamu Saat Ini dan Sebentar Lagi. Oke Pisces, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Death. Kartu kedua. Di sini ada a Seven of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya the High Priestess. Kartu keempat. Di sini ada Seven of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Page of Swords. Dan kartu yang keenam di sini ada The Chariot. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini di sini kita punya Six of Cups. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, ini menggambarkan masa lalu. Kenapa menggambarkan masa lalu? Nah, karena dari setiap hal yang kamu lakukan, yang kamu lewati di masa lalu, membuat dirimu hari ini menjadi semakin mampu memancarkan energi positif, ataupun ada energi yang semakin besar di dalam dirimu, di mana energi ini benar-benar mampu membangun rasa percaya, membangun rasa nyaman dari orang-orang terhadap dirimu yang mereka rasakan saat ini. Nah, sehingga dengan energi yang besar ini, energi yang positif yang begitu terpancar dari dalam dirimu ini, yang membuat orang-orang semakin ingin berdekatan, berkegiatan, membantu, mensupport apa yang kamu lakukan saat ini. Sehingga ini menciptakan peluang, menciptakan kesempatan-kesempatan baik yang akhirnya bisa kamu manfaatkan dengan maksimal. Sehingga terjadilah banyak perubahan, banyak kemajuan pada setiap bidang kegiatanmu. Maka dari itu, kamu mulai mampu memiliki hal-hal yang selama ini sangat sulit kamu miliki di dalam kehidupanmu. Yaitu kamu mulai mampu memenuhi kebutuhanmu. Mulai mampu mensejahterakan kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Mulai mampu memiliki finansial yang semakin bertumbuh, yang semakin berkembang. Karena apa? Karena peluang dan kesempatan semakin terbuka lebar untuk dirimu. Dikarenakan ada rasa nyaman, rasa senang, rasa happy, rasa bahagia yang dirasakan orang-orang terhadap dirimu saat ini. Dan ini semua karena masa lalu. Karena apa yang kamu lakukan selama ini benar-benar telah membuat mereka begitu terpukau, begitu mampu menerima transferan energi positif yang ada dari dalam dirimu sampai ke hati mereka. Kenapa? Karena selama ini kamu selalu berbuat baik, selalu membantu orang, selalu ingin mempermudah urusan orang lain, nggak pernah ingin mempersulit ataupun menyulitkan orang-orang, nggak pernah bergantung pada siapapun.
Dan ditambah dengan sikap mandiri, dengan kemandirian yang kamu lakukan selama ini benar-benar mampu menghipnotis mereka. Mereka yang ada di sekitarmu. Makanya rasa nyaman, rasa percaya, rasa happy itu semakin tumbuh subur terhadap dirimu dari mereka-mereka yang ada di sekitarmu. Nah, dengan rasa nyaman inilah maka peluang terbuka, kesempatan muncul, bantuan berdatangan, support sangat sering kamu dapatkan. Inilah yang akhirnya mampu membuat kamu mendongkrak kehidupanmu menjadi lebih baik. Dan sampai-sampai kamu nggak bisa ngomong, nggak mampu berkata apapun. Kamu hanya mampu mengucap syukur, berterima kasih atas apa yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Karena apa yang kamu miliki hari ini adalah buah dari apa yang kamu lakukan di masa lalu ataupun selama ini. Walaupun selama ini kamu sulit memiliki hal-hal baik tersebut, tetapi pada akhirnya semesta mulai mengamini, mulai mewujudkan apa yang kamu inginkan selama ini, dan inilah ya buah dari perbuatanmu di masa lalu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya dead. Nah, benar kan? Dead berarti selesai, berakhir, tuntas, ya. Apa yang menyulitkanmu di masa lalu, kegagalanmu, kesedihanmu, kekecewaanmu, benar-benar mampu kamu selesaikan, kamu akhiri. Karena apa? Karena kamu tahu nih, ya, kekalahan hanya akan terjadi jika kita benar-benar berhenti untuk melangkah, berhenti untuk berjuang. Tetapi selagi kita berjuang, berusaha, melangkah, maka nggak ada yang namanya kalah. Nggak akan ada yang namanya kekalahan. Ya, makanya ini menggambarkan juga new beginning. Ada awal baru, fase baru, di mana kamu mulai mampu bertransformasi menjadi pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih tangguh, jauh lebih berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Sehingga hal inilah yang membantumu untuk benar-benar mampu merubah keadaanmu menjadi lebih baik. Ya, ditambah dengan powerful movement, ya, pergerakan yang sangat bersemangat, yang antusias, yang tak kenal padam. Dengan terus melangkah maju, dengan terus berjuang dan berusaha, maka kekalahan yang pernah kita alami akan mampu kita rubah menjadi sebuah kemenangan besar untuk kehidupan kita. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, ini menggambarkan ya, di mana orang-orang mungkin ada segelintir ataupun ada beberapa begitu ya, yang bingung ataupun penasaran melihat dirimu. Kok kamu bisa setangguh ini? Kok kamu bisa setegar ini? Kok kamu benar-benar mampu kuat di dalam merubah keadaan di dalam hidupmu? Nah, inilah yang membuat salah satu ya, mereka benar-benar bisa merasakan energi positif yang begitu besar dari dalam dirimu, sampai-sampai tertransfer ke dalam diri mereka. Mereka bingung, nggak percaya. Bagaimana kamu bertahan? Bagaimana kamu struggle dari setiap situasi sulit yang selama ini terjadi di dalam hidupmu? Jawabannya hanyalah satu. Ya. Dengan terus mampu bergerak maju, berjuang, berusaha, maka energi positif yang ada di dalam hati dan pikiran kita akan mampu kita halau, akan mampu membuat kita mentransfer energi negatif itu menjadi energi positif, dan kita akan tetap optimis, tetap akan fokus di dalam setiap langkah kita, walaupun hasilnya nggak maksimal.
tetapi dengan rasa syukur. Dengan rasa terima kasih kita akan mampu menerima kenyataan. Nah, keesokan harinya kita ulang lagi, kita usaha lagi. Siapa tahu ada hasil yang lebih baik. Oke? Nah, makanya orang-orang begitu bingung. Nah, dengan mereka bingung, dengan mereka penasaran, mereka jadi ingin lebih dekat dengan dirimu. Nah, ingin kepo, ingin bertanya-tanya, apa sih kiat-kiatnya? Bagaimana sih caranya? Nah, inilah ya yang akhirnya mampu kamu manfaatkan dengan sangat baik. Ya, kamu tunjukkan caranya, kamu beritahu bagaimana langkahnya, kamu sharing, berbagi tentang hal-hal yang telah kamu lewati. Nah, sehingga hal inilah yang membuat orang semakin senang, semakin nyaman dekat denganmu. Karena apa? Karena banyak hal positif dan hal yang bermanfaat yang bisa kamu bagikan, saling transfer, saling bangun, saling dukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, ini juga menjadi salah satu kekuatanmu ya. Kenapa kamu bisa mampu setangguh ini, setegar ini? Walaupun sebelumnya kamu sulit, begitu terjatuh pada titik terendah di dalam hidupmu. Karena kamu memiliki ikatan spiritual ataupun sisi religius ya, yang ada di dalam dirimu, inilah yang memberi kekuatan kepada dirimu. Dengan kita dekat kepada Sang Pencipta, maka hal sesulit apapun akan bisa kita lewati. Maka hal sekacau apapun akan mampu menjadikan kita lebih tenang, lebih sabar di dalam menghadapinya. Ya, dan dengan belief, dengan rasa percaya, dengan keyakinan yang besar terhadap Sang Pencipta, maka kamu akan mampu melewati hal apapun. Nah, ini juga akan menjadi sebuah pengetahuan ya, yang akan bisa kamu sharing, yang akan bisa kamu bagikan bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Selagi hal bermanfaat, hal berguna bisa kita bagikan kepada orang lain, dan selama orang itu menjalankan hal baik tersebut, maka pahalanya, maka keberkahannya akan terus mengalir kepada diri kita. Dan inilah yang membuat kamu mulai mampu memiliki hal-hal yang dulunya sulit kamu miliki. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, jelas ini menggambarkan rasa puas, rasa lega, ya, rasa bangga. Karena apa? Karena sudah mulai banyak perubahan, mulai banyak kemajuan, mulai banyak peningkatan-peningkatan terjadi dari setiap sisi, dari setiap detail kehidupanmu. Dan wajar jika kamu berbangga hati, berbangga diri. Bukan untuk sombong ya, tetapi untuk sebagai apresiasi terhadap dirimu. Karena apa? Karena yang kamu miliki hari ini, hal-hal baik yang terjadi di dalam hidupmu ini adalah buah dari apa yang kamu lakukan selama ini. Adalah hasil dari perbuatan baikmu selama ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, ini menggambarkan situasi yang dinamis. Ya. Situasi yang dinamis menjadi berubah, menjadi semakin baik setiap harinya. Nah, jadi ada perubahan keadaan, perubahan situasi. Dan inilah yang tetap membuat kamu mampu fokus, mampu optimis untuk terus melangkah maju, untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kamu tahu nih, gak enaknya berada di titik terendah. Nah, seketika ada perubahan di dalam kehidupan kita, maka kita akan terus mempertahankan atau bahkan membawa perubahan ini menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Chariot. Nah, Chariot adalah perjalanan.
Perjalanan yang akhirnya mampu membuat kamu memiliki kekuatan, memiliki fokus, memiliki kontrol yang baik terhadap dirimu. Dan dengan begitu, kamu akan mampu mengatasi setiap permasalahan apapun yang akan muncul di dalam kehidupanmu saat ini. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga temanku benar-benar akan segera memiliki setiap hal baik, setiap hal hebat di dalam kehidupanmu. Walaupun selama ini kamu impikan, kamu inginkan, tetapi begitu sulit kamu dapatkan. Nah, setelah ini terjadi, maka kamu akan mampu menjadi pribadi yang lebih bersyukur, yang lebih berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Karena keberkahan, keberuntungan, kita nggak tahu kapan akan datang ke dalam kehidupan kita. Dengan kita terus menjadi pribadi yang baik, maka akan ada hal yang baik menanti kita di depan perjalanan kita. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.